Apa jadinya jika jalan menuju cahayanya justru menjerumuskan dirimu ke dalam kegelapan? Bagaimana mungkin ritual, meditasi, atau bahkan doa-doa suci yang selama ini dianggap sebagai jalan menuju Tuhan bisa menjadi jerat halus yang memutus hubunganmu dengannya? Ini bukan tentang agama, bukan tentang benar ataupun salah. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam. Sisi gelap dari pencarian spiritualitas manusia yang jarang disadari, bahkan oleh mereka yang mengaku telah sampai pada puncak pencerahannya. Jadi, jika merasa dirimu sudah terlalu suci, terlalu bijak, atau bahkan terlalu dekat dengan Tuhan, berhentilah sejenak, karena mungkin tanpa kamu sadari, kamu sedang terjebak dalam ilusi terbesar yang diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sejak ribuan tahun, manusia mencari Tuhannya melalui ritual, laku tapa, berpuasa, atau meditasi. Tapi tahukah kamu, ada bahaya tersembunyi dalam setiap pencarian ini. Bahaya yang tidak terletak pada prakteknya, tetapi pada niat yang membungkusnya. Seperti seorang pertapa yang bertahun-tahun mengasingkan dirinya di dalam gua. Ia mengira bahwa dirinya sudah bebas dari nafsu duniawi. Tapi di kedalaman hatinya, diam-diam ia merasa lebih mulia daripada mereka yang masih sibuk dengan urusan materi. Ia bangga pada laku spiritualitasnya. Ia menganggap dirinya terpilih. Di sini, spiritualitas berubah menjadi racun. Ia tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah ego spiritualitasnya sendiri. Inilah jebakan pertama. Spiritualitas yang dikapitalisasi oleh ego dirinya, sebuah kegelapan yang berkamuflase sebagai cahaya. Di era modern, kegelapan ini mengambil bentuk baru, spiritual materialisme. Manusia mengoleksi workshop bertema pencerahan instan, menggantungkan kristal di leher sebagai jimat, atau memburu gelar guru hanya untuk pujian. Mereka lupa bahwa hakikat spiritualitas bukanlah tentang memiliki, melainkan melepaskan. Lihatlah fenomena-fenomena jual beli energi positif. Ada yang menjual air terprogram, batu bertuah, atau bahkan wejangan spiritualitas seharga puluhan juta. Ini bukan lagi tentang ketulusan, tapi komersialisasi yang memanfaatkan kerinduan manusia akan yang transenden. Dan ironisnya, mereka yang membeli justru terjebak dalam lingkaran ketergantungan baru, bergantung pada benda, bukan pada Tuhannya. Padahal dalam kitab suci manapun, Tuhan tidak pernah memerlukan perantara, tapi manusia dalam ketakutan dan keserakahannya menciptakan
berhala-berhala baru berlabel spiritual. Lalu ada juga mereka yang menggunakan spiritualitas sebagai pelarian. Meditasi bukan lagi alat untuk menyelami diri, tetapi untuk menghindar dari tanggung jawab duniawi. Mereka mengutuk kehidupan nyata sebagai maya ataupun ilusi, lalu bersembunyi di sebalik jargon-jargon filosofis. Seorang ayah meninggalkan keluarganya karena panggilan spiritual. Seorang ibu mengabaikan anaknya yang sakit demi retret meditasi. Ini bukan pencerahan. Ini adalah pengkhianatan terhadap kodrat manusia sebagai makhluk yang harus hidup seimbang antara rohani dan jasmani. Tuhan tidak menciptakan dunia agar kita lari darinya. Justru di tengah kaoslah kita diuji. Bisakah kita menemukannya dalam hiruk pikuk pasar, bukan hanya di kesunyian kuil? Lalu bagaimana caranya untuk menghindari jebakan-jebakan ini? Dan jawabannya justru terletak pada hal yang paling ditakuti banyak orang, yaitu menyelami kegelapan dirimu sendiri. Dalam psikologi spiritual ada konsep shadow work, upaya untuk berdamai dengan bagian-bagian diri yang kita sembunyikan, kita anggap buruk atau kita tolak. Kebanyakan praktek spiritual mengajak kita naik ke atas, tetapi sedikit yang mengingatkan sebelum terbang tinggi, kita harus berani turun ke sumur terdalam jiwa kita sendiri. Seorang bijak pernah mengatakan, jika kamu membawa lilin ke dalam gua, maka yang pertama kali terlihat bukanlah keindahan kristal di dindingnya, melainkan bayanganmu sendiri yang menari-nari di sekelilingnya. Spiritualitas sejati bukanlah tentang menjadi baik, melainkan tentang mengintegrasikan seluruh aspek diri, terang dan gelap, dalam kesadaran penuh. Tanpa ini, praktek apapun hanyalah topeng yang suatu saatnya nanti akan retak. Saudaraku, sang sejati, ada satu kegelapan lain yang lebih halus. Manusia mengumpulkan kutipan kitab suci, menghafal filsafat metafisika, atau pamer pemahaman tentang cakra dan dimensi astral. Tapi mereka lupa, Tuhan tidak peduli seberapa banyak kamu tahu. Tuhan hanya bertanya, seberapa dalam kamu mengasihi antar sesamamu. Ilmu spiritual tingkat tertinggi bukanlah untuk dibanggakan, melainkan untuk diamalkan dalam kesunyian. Seperti oksigen yang hanya berguna jika dihirup, bukan disimpan di dalam tabung. Banyak orang terjebak dalam fase ini, menjadi ahli Tuhan yang justru kehilangan rasa takjub kepadanya. Ingatlah kata Rumi, pengetahuan adalah tirai antara aku dan kamu. Hancurkan tirai itu agar yang tersisa hanyalah cinta. Lalu bagaimana menemukan jalan keluar dari labirin kegelapan ini? Pertama, sadari bahwa spiritualitas bukanlah tangga untuk mendaki, melainkan lautan untuk menyelam. Kedua, berhenti mengukur kedewasaan spiritual dari jumlah ritual ataupun gelar tertentu, tetapi dari kedamaian yang mampu kita tebarkan dalam keheningan. Ketiga, jangan pernah merasa diri sudah sampai, karena kepuasan adalah musuh terbesar pencarian sejati ini. Dan yang terpenting adalah bahwa spiritualitas tertinggi adalah yang mampu membuatmu semakin rendah hati. Jika praktekmu justru membuatmu merasa lebih suci, lebih benar, atau lebih
tercerahkan daripada orang lain, itu pertanda kamu sedang tersesat. Seperti matahari yang tidak perlu membicarakan terangnya, seorang pencari sejati tidak perlu membuktikan kedekatannya dengan Tuhan. Karena di puncak tidak ada lagi aku yang mencari, tidak ada Tuhan yang dicari. Yang ada hanyalah keesaan yang abadi. Makanya berhati-hatilah di jalan spiritual. Kegelapan terbesar justru bersembunyi di sebalik cahaya yang kita puja. Tapi juga jangan takut, karena hanya dengan menyadari kegelapan itu, kita telah menyalakan pelita pertama menuju kebenaran sejati. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak berada di ujung pencarian kita, karena Ia telah ada di setiap langkah yang kita ambil, terutama pada saat kita berani bertanya, apakah semua ini hanyalah ilusi egoku sendiri? Selamat merenung sisi gelap dalam dirimu. Dari sanalah cahaya sejati sedang menunggu untuk lahir kembali. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.